Shalom, salam literasi. Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu ya. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Tuhan, berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Anak-anak, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mempelajari tentang cerita imajinasi. Nah, sebelum kita memulai masuk ke dalam materinya, kita akan mengetahui dulu apa itu kompetensi dasar dari materi pelajaran ini. Pada KI 3.4, setelah kita mempelajari materi ini, kita diharapkan untuk mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan KI 4-nya, 4.4, diharapkan siswa-siswi mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasanya. Anak-anak, pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang struktur cerita imajinasi dan bagaimana pengembangannya, pola pengembangannya ya anak-anak. Nah, secara umum struktur imajinasi itu terdiri dari 3 bagian utama. Ya, yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Kita bahas satu persatu ya. Bagian orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Itu bagian orientasi. Yang mana si pengarang melukiskan dunia untuk cerita yang akan dia ceritakan. Ya. Lalu bagian komplikasi. Komplikasi berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak, di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau menembus ke zaman yang berbeda. Lalu berikutnya itu bagian resolusi. Resolusi berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Nah, bagian resolusi ini cenderung diakhiri dengan biasanya dengan kebahagiaan atau happy ending, dan atau diakhiri juga dengan kesedihan atau sad ending. Nah, akan tetapi ada juga cerita imajinasi yang membiarkan pembaca atau pendengarnya menebak akhir ceritanya seperti apa. Bagian berikutnya yaitu tentang pola pengembangan struktur cerita imajinasi. Nah, yang pertama yaitu bagian orientasi. Di sini diberikan 3 contoh bagaimana pola pengembangan pada bagian orientasi. Yang bagian A yaitu dikembangkan dari pengenalan latar. Nah, di sini disebutkan ada contohnya. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Ayunan di rumah Nadia sering bergerak sendiri, bahkan jika malam hari sering terdengar suara alunan piano. Nah, pada kutipan cerita itu ada 2 latar ya anak-anak yang dicontohkan, yaitu latar tempat dan latar waktu. Sudah diberi tanda dengan tanda bold pada kata di rumah Nadia dan malam hari. Untuk latar tempat yaitu di rumah Nadia, sedangkan untuk latar waktu pada malam hari. Seperti itu ya anak-anak untuk penjelasannya. Lalu pola pengembangan pada bagian orientasi yang kedua yaitu dikembangkan dari pengenalan tokoh. Anak-anak perhatikan contoh berikut ya. Keesokan harinya di sekolah, Nadia menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Ara, sahabatnya. Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain, seperti makhluk halus. Nah, pada kutipan ini siapakah yang diperkenalkan?
Anak-anak, tokoh baru yang diperkenalkan yaitu bernama Ara, sahabat dari Nadia. Bagaimanakah si Ara ini? Ara memiliki kemampuan melihat dunia lain, yaitu melihat makhluk halus. Nah, seperti itu cara pengembangan bagian orientasi dari bagian pengenalan tokoh ya. Lalu pola pengembangan bagian orientasi berikutnya yaitu dengan cara pengenalan konflik. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Malam menunjukkan pukul 11.45 menit. Suara tawa bocah kecil kembali terdengar. Suara siapa itu? Aku kan tidak punya adik, gumam Nadia. Nadia pun tidur dalam selimut karena takut. Nah anak-anak, dari contoh itu coba tebak bagian mana konfliknya. Ya anak-anak, jadi konfliknya yaitu pada bagian awal kutipan tadi ya. Ketika malam menunjukkan hampir tengah malam, jam 11.45 menit. Nah si tokoh yaitu Nadia mendengar suara tawa bocah kecil, padahal si Nadia ini tidak memiliki adik. Lalu dia ketakutan dan segera tidur sambil menutupi badannya dengan selimut. Nah itu tadi ya anak-anak, 3 pola pengembangan pada bagian orientasi, yaitu dengan cara pengenalan latar, berikutnya itu dengan cara pengenalan tokoh, dan terakhir dengan cara pengenalan konflik. Berikutnya pola pengembangan pada bagian komplikasi. Bagaimana caranya? Nah anak-anak, pola pengembangan pada bagian komplikasi di sini dicontohkan ada 3 cara. Yang pertama yaitu dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Coba kita perhatikan contohnya ya. Tiba-tiba makhluk hijau berukuran kecil mulai keluar dari tempat persembunyiannya dan mendekati Joshua. Jumlah mereka sangat banyak. Nah anak-anak, pada bagian awal munculnya konflik, dengan cara menghadirkan tokoh lain yaitu si makhluk hijau yang berukuran kecil. Contoh cara pengembangan bagian komplikasi yang kedua yaitu dengan cara menggunakan latar. Oke anak-anak, perhatikan contoh berikut ya. Joshua melihat cahaya di depan matanya. Kemudian ia berjalan ke arah cahaya agar ia tahu keberadaannya. Sumber cahaya di tempat gelap tersebut berasal dari tempat yang indah. Joshua mengagumi keindahan tempat tersebut. Ia menyusuri jalan yang dipenuhi rumput bersinar. Nah anak-anak, pada bagian ini latar tempatlah yang menjadi contoh untuk pengembangan paragrafnya ya pada bagian komplikasi. Contoh cara pengembangan paragraf yang ketiga pada bagian komplikasi yaitu dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan ya. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Joshua duduk di bawah pohon apel tua dan bersandar. Tanpa disadari Joshua, pohon tersebut bersinar dan membuat Joshua masuk ke dalam pohon tersebut. Ia jatuh ke lubang sangat dalam. Semakin dalam lubang semakin gelap. Joshua berteriak ketakutan. Tanpa disadari, Joshua mendarat di tempat dengan alas sangat empuk. Oke anak-anak, dari contoh tadi kita ketahui bersama bahwa Joshua berpindah tempat atau berpindah zaman, tidak berada pada zaman kehidupannya yang seharusnya. Tetapi kita belum mengetahui apakah itu masa lampau atau masa depan, karena ini hanya kutipan saja. Jika diteruskan kita pasti akan mengetahui apakah Joshua berada di masa lampau atau sedang berada di masa depan. Nah itu tadi anak-anak ya, contoh cara pengembangan paragraf pada bagian komplikasi dengan 3 cara, yaitu dikembangkan dengan mengalirkan tokoh lain, berikutnya dikembangkan dengan menggunakan latar, bisa latar tempat, latar waktu atau latar suasana, dan yang terakhir bisa juga dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, bisa masa lampau atau masa depan. Anak-anak, berikutnya yaitu pola pengembangan paragraf pada struktur resolusi. Ada 3 cara juga. Yang pertama yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu. Nah bagaimana anak-anak? Ayo kita perhatikan contohnya. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan kita. Sekarang kita buka ya. 1, 2, 3. Wow, 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut, di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian.
Nah, anak-anak coba bayangkan bagaimana jika hal itu terjadi pada dirimu. Ketika kita hidup pada zaman ini, lalu kita sedang bermain dengan teman-teman sebaya. Nah, pada saat yang bersamaan, kita tiba-tiba mengalami sebuah lompatan waktu. Kita kembali berada pada zaman yang lalu, yaitu pada zaman kerajaan. Kita berada di sebuah kerajaan, di depan gerbang kerajaan bersama dengan teman-teman kita, dan kita terkejut. Di hadapan kita ada seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Nah, itulah yang namanya cerita imajinasi anak-anak. Apapun yang terjadi pada cerita pasti di luar nalar kita. Pola pengembangan berikutnya pada bagian resolusi, yaitu dikembangkan dengan sebab akibat yang unik. Coba kita perhatikan contohnya ya. Tiba-tiba arwah anak kecil itu datang. Ia menampakkan wajah aslinya. Wajahnya dipenuhi dengan darah dan mulut yang robek. Arwah itu menunjuk lemari yang ada di dalam gudang. "Buka lemari itu!" Ara pun membuka pintu lemari. Lalu arwah itu menghilang, Ara pun pingsan. Anak-anak, itulah cara pengembangan dengan sebab akibat. Pola sebab akibat ya. Jadi jika ada sebab pasti akan ada akibatnya. Nah, apa itu anak-anak? Ketika Ara membuka pintu, lalu arwah itu menghilang, akibatnya Ara pun menjadi pingsan karena saking takutnya. Pola pengembangan pada bagian resolusi yang ketiga, yaitu dikembangkan dengan surprise. Coba perhatikan contoh berikut ya. Jody masih di gudang saat Joshua dan Kelly sedang sibuk bercerita. Ia masih penasaran dengan buku kuno yang terbuka pada bagian mantra yang pernah dibaca Kelly. Lalu tanpa sengaja ia membaca mantra tersebut. Tiba-tiba saja sebuah cahaya dari pohon apel tua tersebut muncul dan Jody hilang menuju ke dunia Noxmuggle. Oke anak-anak, coba pada bagian manakah surprise-nya? Iya, bagian surprise-nya yaitu ketika Jody membaca mantra, lalu sebuah cahaya muncul dari pohon apel tua dan Jody menghilang. Nah anak-anak, itu tadi 3 cara pengembangan paragraf pada bagian resolusi, yaitu dikembangkan dengan lompatan waktu, berikutnya dikembangkan dengan sebab akibat, dan yang terakhir dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Anak-anakku, berikutnya yaitu tentang kebahasaan dalam teks cerita imajinasi. Ciri kebahasaan teks cerita imajinasi sebagai berikut, anak-anak. Yang pertama yaitu penggunaan kata ganti. Kata ganti dan nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, kamu, dia, lalu nama tokoh misalnya Diva, Joshua, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Misalnya latar waktu. Pukul 11:10, sinar matahari enggan menyinari daerahku. Awan hitam tampak menggumpal di atas langit. Nah, waktunya yaitu siang hari pada pukul 11:10 ya anak-anak. Lalu berikutnya latar tempat. Ruang tengah di rumahku sangat berantakan. Semua mainan adik ada di lantai dan kursi di ruang tengah. Oke, latar tempatnya itu di ruang tengah di rumahnya. Dan berikutnya yaitu anak-anak latar suasana. Contohnya, setetes air pun jatuh dari wajah Ratu Pelangi. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ya anak-anak, yaitu suasananya menggambarkan suasana kesedihan. Lalu ciri kebahasaan pada teks cerita imajinasi yang ketiga yaitu penggunaan pilihan kata dengan makna kias atau makna khusus. Ya anak-anak, pilihan kata kias dan makna khusus sering digunakan dalam cerita imajinasi. Coba kita perhatikan contohnya ya. Gadis itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang mancung, menjulang, ia mencium segala aroma di sekelilingnya. Ya, makna kias atau makna khususnya yaitu mancung ya anak-anak. Berikutnya kata sambung penanda urutan waktu. Anak-anak, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain, perubahan latar dan perubahan kejadian. Anak-anak, kata sambung urutan waktu misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu,
Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sesudah. Coba kita perhatikan contohnya ya. Ada 3 contoh. Yang pertama, setelah halaman 3 pada buku itu dibuka, kami berada di negeri dongeng. Lalu contoh yang kedua, 2 bulan kemudian Joshua sampai di ruang bawah tanah. Contoh yang ketiga, akhirnya Diva dan teman-temannya bisa kembali di taman kota. Oke, itu tadi 3 contoh penggunaan penanda urutan waktu. Contoh pertama menggunakan kata setelah, contoh yang kedua menggunakan kata kemudian, contoh yang ketiga menggunakan kata akhirnya. Berikutnya anak-anak, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi menggerakkan cerita atau memulai masalah. Coba kita perhatikan contoh berikut ya. Ada 2 contoh. Yang pertama, tiba-tiba sekumpulan penjaga rumah penyihir menyerang kami. Lalu contoh yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka. Nah, ungkapan keterkejutannya itu pada contoh yang pertama menggunakan kata tiba-tiba. Lalu contoh yang kedua menggunakan kata tanpa diduga. Lalu ciri kebahasaan yang terakhir pada teks cerita imajinasi yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya seperti ini anak-anak. Harimau itu mengejar kita, teriak Loli kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Loli, aku segera berlari. Oke anak-anak, itu tadi adalah 6 ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks cerita imajinasi. Yang pertama penggunaan kata ganti, yang kedua penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar, yang ketiga penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus, yang keempat kata sambung penanda urutan waktu, yang kelima penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan, dan yang terakhir keenam penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Anak-anakku, materi berikutnya yaitu tentang penyusunan cerita imajinasi. Anak-anak, setiap hari manusia mengalami berbagai peristiwa. Peristiwa yang dialami setiap manusia berbeda-beda. Peristiwa yang dialami manusia dapat berupa peristiwa yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, menegangkan, bahkan mengharukan. Nah, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia tersebut dapat menjadi ide penulisan sebuah cerita imajinasi anak-anak. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat dikembangkan dengan dibumbui imajinasi atau imajinasi dari si penulisnya. Anak-anakku, sebelum mencipta cerita imajinasi, pahami langkah-langkah berikut ini ya. Langkah yang pertama yaitu merencanakan cerita. Kalian dapat merencanakan cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Anak-anakku, ide penulisan dapat ditemukan dengan mengamati objek nyata, lalu diberi imajinasi. Pengamatan dapat dilakukan terhadap objek apapun di sekitar kamu. Lalu yang kedua, penggalian ide cerita. Nah, ide cerita yang telah kamu temukan dapat digali lebih dalam. Penggalian ide dapat dilakukan dengan membaca buku referensi yang berkaitan dengan ide penulisan ya anak-anak. Lalu berikutnya, membuat rangkaian peristiwa. Berdasarkan ide yang telah ditentukan tadi, buatlah rangkaian peristiwa sehingga tercipta imajinasi unik dan menarik ya anak-anak. Lalu langkah yang keempat, mengembangkan cerita imajinasi. Anak-anak, berdasarkan peristiwa yang sudah dirancang, kembangkan watak tokoh, latar, dan dialog sehingga menjadi cerita utuh. Nah, itu tadi bagaimana merencanakan cerita untuk cerita imajinasi ya anak-anakku. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian menulis cerita imajinasi. Anak-anak, sebelum berkarya, kalian harus memahami langkah menulis cerita imajinasi ya. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu merencanakan kerangka karangan. Lalu yang kedua, mengembangkan kerangka karangan. Yang ketiga, memberi judul yang menarik. Anak-anak, gunakan kata menarik dan unik ya untuk judul ceritamu, lalu gunakan pilihan kata yang singkat. Langkah yang keempat yaitu menelaah dan merevisi. Lalu yang terakhir yaitu mepublikasikan. Publikasikan hasil karya kalian di media sosial, majalah sekolah, atau surat kabar. Bisa dihias dengan kata atau gambar yang menarik. Lalu kalian juga bisa mengumpulkan cerita imajinasi yang kalian buat dan cerita imajinasi teman-teman kalian menjadi satu buku, yaitu buku kumpulan cerita imajinasi. Selamat berkarya ya anak-anak, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan siswa-siswa terkasih, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa.
Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Tuhan, kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.